Halo sobat-sobat Georgia dimanapun berada, salam sehat dan tetap semangat, semoga selalu ceria. Kembali lagi ke program podcast kita, tentunya Get Closer. Di sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku, buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika, tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bayu karena telah men-challenge saya untuk mengisi podcast bersama teman-teman. Luar biasa sekali Pak Bayu, melalui ide dan inspirasinya kepada kami untuk sedikit bersuara pada podcast kali ini. Perihal tanggapan kami kepada salah satu anggota keluarga Prison Art Institute yang baru saja hitungan jam lalu telah menghirup udara bebas. Baiklah, langsung saja kita menuju pada testimoni pertama, yaitu rekan atau saudara Aser. Halo bro, ada nggak kenangan waktu bareng Adit? Banyak kalau kenangan. Gini deh, kenangan yang paling melekat deh. Kenangan paling melekat sama Adit itu, kita ini kan ada program jalan, ya kan kamu tahu kan? Ya. Di sini kita kan ada program besukan dalam seminggu itu kan 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Nah, di setiap besukan itu Adit itu mau dia bangunkan kita itu. Kita kan anak Prison Art ini kan kamarnya kan beda-beda ya, termasuk kamu lah kan. Betul. Beda-beda. Ya dia sanggup bangunkan kita. Nah, di situ hebatnya Adit. Jadi kalau bagi saya dia itu teman yang luar biasa sih, Jar. Dia tuh banyak sekali tekanan sebenarnya, kita nggak tahu kan. Betul. Sebenarnya dia banyak betul tekanan dari pembina. Contohnya tuh gini, di saat besukan kan, kalau dia sudah bangunkan kita pagi tuh kadang dibahas masalah seragam. Itu kan harus serasi kan. Betul. Seumpama baju hitam atau baju putih Terjadwal ya. Iya, itu kan ada jadwalnya. Nah, sekarang kita ini anak-anak Prison Art ini, personil ini ada juga yang masih nggak ikutin jadwal gitu loh. Karena sudah disampaikan, iya masih bandel gitu lah. Ya termasuk saya juga sih. Kadang masih bandel. Jadi begitu sudah besukan mulai sampai dibawa, yang lain pakai baju putih, tiba-tiba datang satu pakai baju hitam. Nah di situ kita nggak tahu sebenarnya Adit itu dapat teguran biasa dari situ. Cuma dia nggak pernah nunjukin, nggak pernah nampakin sama kita kan. Jadi begitu. Dia walaupun gitu nggak pernah negur secara keras lah ya ke anak-anak Prison Art ya. Kalau Adit tuh dia nggak pernah sih dia nampakin. Kamu tahu sendiri kan. Pokoknya biarpun dapat teguran atau dia nggak pernah nampakin. Paling dia nyampaikan ke kita juga itu caranya itu ya dia nggak nunjukin kalau dia habis ditegur atau gimana kan. Jadi ya Adit salut lah. Jadi untuk membekasnya itu ya. Jadi ya contoh gini, Jar. Gimana itu yang telak lah jadi dapat teguran itu kan, yang pernah kita mau main pas ada kunjungan tuh. Betul. Itu kan sudah disampaikan Adit pakai sepatu semua kan, biasa kan harus seragam, harus rapi. Begitu sudah datang tiba-tiba ada yang pakai sendal. Itu kenapa bisa ada yang pakai sendal? Ya kalau lebih spesifik dong. Kalau pakai sendal itu mungkin kan kita kan diharuskan bersepatu, harus rapi. Betul. Mungkin salah satu teman itu namanya di kamar kan banyak
teman-teman yang lain kan. Jadi mungkin kendalanya karena pas sudah disiapin, tiba-tiba teman kamar itu sembarang aja mungkin make kan. Ya, Namanya penjara, tuh. dipakai tiba-tiba nggak dibalikin, Ya, jadi daripada nggak hadir sama sekali, turun pakai sendal. terus pakai sendal, ya ujungnya Adit lagi yang Ya, kena. kena. Gitu. Seperti itu. Ya memang pengalaman juga sih di aku, Sir. Dia tuh juga apa ya, selalu ceria di depan kita nggak sih? Iya, Dia selalu ceria, dia selalu membagikan energi positifnya, ya kan? salut lah pokoknya sama Adit. Bahkan pada saat kita main salah aja dia nggak langsung, Sir kamu salah nih melodimu, dia nggak gitu. Dia nggak pernah. Walaupun memang dia mungkin ditegur oleh pembina kita. Ya, Ya, gitu. Terus apalagi nih, mungkin ada yang membekas pada Adit? banyak sih sebenarnya, Jar. Yang seperti kayak pernah itu kan kan di kamar ini ada gitar. Ya. Biasanya sebelum kita perform kan, Ya. biasa aku bawa dulu gitar, aku bersihkan apa. Sudah di steam, sudah pas setelannya. Tiba-tiba anak-anak di kamar tuh iseng diputar-putar lagi. Sudah tuning diputar-putar lagi ya. Ya sudah siap lah kan. Iya. Begitu sudah mulai, setelahnya berubah. Digejreng, mak jreng. Itu Adit lagi yang kena itu. Oh, betul. Padahal itu di luar teknis ya. Iya, tapi dia nggak pernah betul sampaikan sama kita. Oke, baik. Oke, terakhir nih, Bro, ada pesan nggak untuk Adit di luar sana? Semoga di podcast ini Adit nonton ya. Ya. Ya buat Adit, baik-baik di luar Dit ya. Karena saya pasti pulang. Kita pasti ketemu dan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi buat kedepannya Dit. Ya, memang benar. Saya juga pernah disampaikan langsung oleh Bapak Bayu bahwasanya beliau tidak banyak berharap kepada kami semua setiap harinya. Di mata beliau, bersikap pura-pura bahagia saja sudah cukup. Karena minimal tidak menyumbang energi negatif ke sesama kami di sini. Karena kesemua di antara kita penuh dengan problematika. Selanjutnya kita menuju ke testimoni dari the one and only Brother Aipeng. What's up, brother? Gimana nih kesannya pada saat bersama manajer Adit? Manajer ya? Ya, kemarin manajer, semoga kita doakan besok menjadi manajer. Jadi gimana nih untuk pesan yang melekat pada saat bersama manajer Adit? Jadi saya baru kenal Adit itu pas di sini, Jar. Di luarnya sebelumnya kita nggak pernah kenal. Dan Adit pernah menyampaikan bahwa keluarga itu tidak harus dari garis keturunan saja, melainkan dari kepercayaan juga, seperti itu. Kepercayaan ya. Gimana sih, apa sih kepercayaan itu sehingga bisa membangun sebuah keluarga? Nah, inilah kita, Jar, di Prison Art ini kita diajarkan untuk berproses. Salah satunya melalui kejujuran. Dan kejujuran itu kan berasal dari dalam hati. Karena sesuatu yang disampaikan dari dalam hati pasti tersampai ke hati yang lain juga, seperti itu. Wah, sobat-sobat Georgia cukup inspiratif ya. Memang sesuatu yang disampaikan dari dalam hati akan sampai ke hati juga. Oh iya, ada satu lagi, Jar. Adit menyampaikan baru di sini dia merasa memiliki keluarga. Karena memang di saat terpuruk seperti ini kita menemukan teman sejati. Teman sejati ya. Menurut brother, teman sejati itu apa sih? Teman sejati itu di saat kita terpuruk tapi tetap ditemani. Itu namanya teman sejati. Oh, ibarat gula tuh manis, ya bakal banyak semutnya ya. Betul. Kalau manisnya udah hilang, semutnya hilang juga tuh nanti dia. Begitu kira-kira. Jadi gini brother, ada pesan nggak buat saudara kita Adit? Untuk Adit, ingat, bagi anggota Prison Art Institute tidak mengenal kata mantan.
yang ada hanya rasa. Ya, jadi Sobat Georgia, memang benar kami di Prison Art Institute tidak pernah mengenal kata ex Prison Art Institute, karena memang kami membawa rasa dimanapun dan kapanpun. Dan perlu diketahui, dari satu Indonesia bahkan mungkin satu dunia ya, Prison Art Institute ini hanya ada di Rutan, Georgia. Oke, terima kasih brother. Oke. Ya, luar biasa sekali dengan apa yang ditularkan oleh Pak Bayu Adit selaku manajer yang tidak bosan-bosan dan tidak lelah mengingatkan kepada kita, sebagaimana diketahui bahwa kami seperti ini sebagai Prison Art Institute merupakan perpanjangan dari para pembina-pembina di Rutan, Georgia. Disinilah kami benar-benar menemukan arti keluarga. Walau bukan dari garis keturunan, cukup hanya dengan kepercayaan. Dan yang paling penting adalah teman sejati dapat dijumpai di saat kondisi kita terpuruk. Baik, selanjutnya kita akan saksikan testimoni berikut dari Bro Juna. Halo bro, barusan telah disampaikan oleh dua rekan kita sebelumnya tentang suatu kenangan bersama manajer kita yaitu Adit. Kiranya dari Bro Juna dapat juga demikian menyampaikan apa nih kenangan yang tak terlupakan pada saat bersama manajer Adit. Kenangan ya. Kalau aku sih simpel aja sih orangnya. No Adit, no party. Prison Art kayaknya tanpa Adit ya nggak rame. Maksudnya gimana tuh bro? Maksudnya disinilah arti sesungguhnya kebersamaan kita Prison Art. Berarti dia itu membawa berkah kebersamaan ya? Membawa berkah, membawa bahagia juga. Oke. Berarti Bro Juna ini sebagai player di Prison Art dan sebagai anggota Prison Art ini mendapat support ya? Banget. Mendapat energi positif gitu. Oke, apa sih kebersamaan apa sih yang didapat dari manajer kita? Kebersamaan banyak sih, kebersamaan. Cuma yang paling apa? Dia tuh yang paling terdepan lah kalau kita ada masalah antar personil, biasalah kita cekcok ya biasa ya kita beda akord ya. Berarti dia bisa untuk istilahnya menengahi ya, dia bisa mendamaikan kita. Damaikan. Tapi diingat lagi juga kalau musik tanpa itu kayaknya hambar juga bro ya. Iya memang harus ya. Oke, kebersamaan apa lagi nih mungkin yang ditularkan oleh manajer kita? Kayak pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Wow. Jadi dia tuh yang mengajarkan kita buat sama-sama nih alat nih, sama-sama diangkat nih, disusun. Ya, bahkan aku tahu dia ini kan manajer ya. Manajer. Tapi dia Kecil nggak kecil loh ya. Tapi dia nggak malu loh, istilahnya ikut ngangkat alat sama kita. Iya, itu hebat sih hebat. Dia bisa Ya, jadi bisa kru, ya kan? Kadang juga dia happy ya menghibur dengan Ya, jogetannya gitu kan. Oke, terus apa lagi nih bro? Orangnya mungkin lebih muda dari saya ya, tapi dia bisa menghormati yang lebih muda dari dia juga, yang lebih tua juga dia bisa menghormati. Asik kok. Oh, berarti yang tua menghargai yang muda dan yang muda menghormati yang tua mungkin ya. Nah. Ya, jadi begitu sobat-sobat Georgia, memang kita ditularkan dan ditanamkan oleh Pak Bayu untuk bisa menghormati sesama kita, dan yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Oke bro, kiranya ada pesan nggak buat manajer kita Adit? Ada pasti.
Boleh dong disampaikan dong. Boleh. Ingat Dit, kebersamaan di sini adalah kekayaan termewah bagi Prison Art Institute. Ya memang luar biasa sekali Prison Art Institute ini ya, sobat-sobat. Karena memang Prison Art Institute ini dibangun langsung oleh kepala rutan kami, Pak Bayu Muhammad, yang mana beliau terjun langsung di tengah-tengah kami, bersama kami, berproses bersama kami, dan tidak segan-segan membagi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan Prison Art Institute ini adalah perkumpulan orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan mempunyai segala perbedaan, yang dimana kami berkumpul di situ dengan satu tujuan yang sama, yaitu kita berpositif, berkarya, sehingga kita bisa membuktikan ke masyarakat bahwa kami layak nantinya untuk diterima di masyarakat. Dan tentunya yang paling ditekankan oleh Pak Bayu ialah kami bisa berkarya tanpa narkoba. Dan Prison Art Institute ini, perkumpulan kami tidak memiliki gedung, kami tidak memiliki dosen, dan kami di situ saling berproses dan berbagi bersama. Oke, sobat-sobat Georgia, rasanya harus kita dengarkan testimoni dari anggota Prison Art Institute yang kebetulan beliau ini lahirnya lebih dulu dari kita semua di Prison Art Institute ini. Om Aming. Sehat Om Aming ya? Jadi apa nih Om sesuatu pengalaman yang melekat ketika Om Aming bersama manajer kita Adit Om? Mungkin bisa dibagi dan ceritakan kepada sobat-sobat Georgia. Untuk Adit ya? Ya tentunya Adit itu seorang manajer dari kaum milenial. Dia itu bisa jadi suatu solusi bagi Prison Art Institute Jar. Maksudnya di saat kebuntuan, dia bisa menawarkan ide-ide kreatif. Di saat kesulitan, dia bisa menjembatani kami dengan pembina Jar. Bahkan bila ada ide-ide atau pemikiran kreatif dari teman-teman, dia bisa menerjemahkan untuk disampaikan kepada pembina Jar. Luar biasa. Luar biasa Om ya. Dan juga Adit itu dalam bergaul tidak pilih-pilih. Wah, berarti sedikit banyaknya Om Aming ini juga dekat ya sama manajer kita Adit Om ya. Oke Om, mungkin ada pesan spesial atau pesan khusus buat Adit Om. Boleh Om? Pesan untuk Adit, jika kamu bukan bagian dari solusi, maka kamu adalah bagian dari masalah. Dan jika di dunia ini penuh dengan masalah, maka tetaplah menjadi solusi. Wah, menarik sekali ya sobat-sobat Georgia untuk pernyataan dari Om Aming ini. Ya memang benar apa yang disampaikan Om Aming, itu sesuai juga dengan apa yang pernah saya dapat dan pernah disampaikan oleh Pak Bayu kepada kita melalui Adit. Benang merahnya adalah kita harus mengisi hari-hari dengan semangat solusi. Apa sih semangat solusi itu? Jadi sobat Georgia, semangat solusi adalah yang pertama, buang jauh-jauh mental koreksi. Dimana kita jangan hanya bisa mengoreksi saja, namun kita juga harus melakukan, kita harus bisa mencontohkan yang baik, seperti itu. Dan kita juga harus turut serta membangun dan menyuarakan semangat solusi tadi. Yang kedua, buang jauh-jauh mental blocking. Karena mental blocking inilah yang menghambat diri kita, bahkan bisa menghambat lingkungan kita untuk
berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi kita tidak mengenal suku, ras, agama, warna kulit, bahkan dari latar belakang sekalipun. Oke, sobat-sobat Georgia, sangat menarik dari pengalaman dan pesan tentunya dari anggota Prisoner Institute untuk manajer kita, Adit, dan semoga ini juga menjadi suatu kebaikan, sesuatu hal positif buat kami dan buat pemirsa sekalian. Semoga ini menjadi ladang amal, tentunya menjadi koridor yang baik juga buat Adit, karena ini spesial sekali buat manajer kita, Adit. Oke, ini saya ingatkan kembali bahwa tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak terlepas dari 3 semangat yang ditularkan dan disampaikan oleh Pak Bayu Muhammad selaku Kepala Rutan kita. Terima kasih Om Aming ya, sudah berkenan membagikan pengalamannya yang berharga, dan terima kasih untuk pesannya untuk Adit. Oke, sobat-sobat Georgia, tiba saatnya closing statement dari saya. Saya telah meng-highlight ada 3 semangat pengabdian, yang mana 3 semangat ini ditularkan dan disuarakan oleh Pak Bayu selaku Kepala Rutan kita dan selaku inisiator yang menginspirasi kami, menginspirasi kita anggota Prisoner Institute. Ada 3 semangat, yaitu semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, dan semangat solusi. Ready and get closer.